Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia SMA kelas 11. Kita akan membahas lagi tentang laju reaksi bagian yang kelima, yaitu persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Akan saya lengkapi dengan soal dan pembahasannya. Oke. Persamaan laju reaksi. Pada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D dengan koefisien A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil memiliki persamaan laju reaksi V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa koefisien reaksi A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil tidak ada pengaruhnya terhadap persamaan laju reaksi. Yang kedua, justru muncul A pangkat X konsentrasi B pangkat Y. X ini adalah orde reaksi terhadap A dan Y adalah orde reaksi terhadap B. Oke. Kalau kita jumlahkan X dan Y maka disebut jumlah orde reaksi total. Sekali lagi, koefisien reaksi tidak ada pengaruhnya terhadap persamaan laju reaksi. Yang mempengaruhi adalah X orde reaksi A dan Y orde reaksi B. Tetapan laju reaksi adalah suatu tetapan yang bergantung pada jenis reaksi, tekanan, suhu, dan katalis. Tetapan laju reaksi disimbolkan dengan K kecil, tetapan atau konstanta laju reaksi. Ini biasanya setiap reaksi itu spesifik, artinya setiap reaksi mempunyai tetapan yang berbeda-beda. Orde reaksi adalah menyatakan seberapa besar pengaruh perubahan konsentrasi salah satu reaksi terhadap laju reaksi. Jadi orde reaksi menyatakan seberapa besar pengaruh perubahan konsentrasi salah satu reaksi terhadap laju reaksi. Lanjut. Makna orde reaksi. Reaksi dengan orde 0. Artinya apa? Perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi konsentrasi reaktan itu ditambah berapapun, dikurangi berapapun tidak mempengaruhi laju reaksi. Sehingga grafiknya dinyatakan dengan garis hijau yang datar. Untuk sumbu X itu merupakan R dan yang sumbu Y merupakan laju reaksi. Jadi orde 0 artinya perubahan konsentrasi pada reaktan tidak mempengaruhi laju reaksi. Gambarnya grafik hijau datar, tidak ada pengaruhnya. Orde 1, jika konsentrasi reaktan dinaikkan N kali, maka laju reaksi juga meningkat N kali. Nah, ini gambarnya adalah garis diagonal antara V dan R. Orde 2 artinya jika konsentrasi reaktan dinaikkan N kali, maka laju reaksi meningkat N pangkat 2 kali atau N kuadrat kali. Ya, jadi jika konsentrasi reaktan dinaikkan N kali, maka laju reaksinya meningkat menjadi N kuadrat kali. Sebenarnya orde 1 itu ya sama. Berarti N pangkat 1. Kalau N pangkat 1 kan berarti tetap. Gitu. Oke, lanjut. Makna orde reaksi. Orde X. Jika konsentrasi reaktan dinaikkan N kali,
maka laju reaksinya meningkat menjadi N pangkat X kali. Nah, tadi yang tak terangkan. Jadi kalau ordonya 1 berarti N pangkat 1 ya berarti tetap N. Orde positif. Perubahan konsentrasi berbanding lurus dengan perubahan laju reaksi. Jadi orde positif artinya perubahan konsentrasi berbanding lurus dengan perubahan laju reaksi. Orde negatif artinya apa? Perubahan konsentrasi berbanding terbalik dengan perubahan laju reaksi. Perubahan konsentrasi berbanding terbalik dengan perubahan laju reaksi. Orde reaksi total adalah jumlah dari orde setiap reaktan. Jadi jumlah antara X dan Y. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau ordenya positif berarti konsentrasi ditambah ya berbanding lurus dengan laju reaksinya. Kalau orde negatif berarti berbalik. Semakin ditambah berarti malah semakin lambat. Contoh biar bisa dipahami. Berikut ini diberikan data hasil percobaan laju reaksi 2A gas ditambah B gas menjadi A2B gas pada berbagai kondisi. Ada 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama, jika konsentrasi A dalam molar 0,1, B 0,1, maka laju reaksinya 1,25 kali 10 pangkat min 2. Percobaan kedua, jika konsentrasi A 0,2, B 0,1, maka laju reaksinya 5 kali 10 pangkat min 2. 3. Jika konsentrasi A 0,1, konsentrasi B 0,2, maka laju reaksinya 10 pangkat min 1. Tentukan orde reaksi terhadap A, berarti ngitung X. Orde reaksi terhadap B, ngitung Y. Orde total X ditambah Y. Tentukan nilai dan satuan tetapan laju reaksi, ngitung K. Tuliskan persamaan laju reaksi. Tentukan laju reaksi jika konsentrasi A 0,4 M dan B 0,2 M. Baik, kita lihat satu persatu. Untuk menghitung orde reaksi, maka silahkan dimasukkan persamaan untuk konsentrasi 1 dan persamaan untuk konsentrasi yang kedua. Maka kita tuliskan V1 per V2 sama dengan K konsentrasi A1 pangkat X B1 pangkat Y dibagi K kali konsentrasi A2 pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Kita masukkan. V1-nya kita masukkan 1,25 kali 10 pangkat min 2. Bisa dipahami ya ini ya, dicek ya. Kemudian V2-nya kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan konsentrasi A pada percobaan 1 adalah 0,1. Konsentrasi B adalah juga 0,1. Nah, konsentrasi A pada percobaan 2 adalah 0,2. Konsentrasi B-nya adalah 0,1 pangkat Y. Nah, sehingga kita bisa lihat untuk ruas kanan 0,1 pangkat Y atas dicoret dengan 0,1 pangkat Y bawah. Kemudian ruas kiri atas 10 pangkat min 2 dicoret dengan 10 pangkat min 2 bawah. Bisa dilihat ya. Sehingga 1,25 per 5 sama dengan 0,1 pangkat X per 0,2 pangkat X. Jika angka ini kita sederhanakan berarti 1,25 per 5 itu sama saja dengan 1/4. Terus 0,1 per 0,2 sama dengan setengah. Jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Maka X nilainya 2. 2 pangkat berapa biar 4? Berarti kan pangkat 2. Sehingga X sama dengan 2. Kemudian kita akan menghitung Y. Sebenarnya ini ada cara yang lebih cepat.
Cara cepatnya begini atau teknisnya. Untuk menghitung orde A, pilihlah B yang sama. Orde A kan berarti kan X. Berarti untuk menghitung X, kita pilih B yang sama, yaitu percobaan 1 dan percobaan 2 sama-sama 0,1. Paham ya? Karena pada akhirnya di sini akan dicoret. Kemudian untuk menghitung orde B itu berarti Y, lihatlah A yang sama. Menghitung B, lihatlah A yang sama. Yang sama percobaan berapa? Percobaan ke-1 dan percobaan ke-3. Sehingga ya untuk menghitung Y itu kita pakai rumus V1 per V3 sama dengan K A1 pangkat X B1 pangkat Y per K kali A3 pangkat X per B3 pangkat Y. Jadi sekali lagi untuk menghitung orde B, untuk menghitung Y, lihatlah A yang sama. A yang sama adalah percobaan nomor 1 dan percobaan nomor 3. Oke. Kita masukkan V1 1,25 kalau 10 pangkat min 2. Dibagi V2-nya berapa? Ya V3-nya berapa itu? 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 itu boleh dituliskan 10 kali 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat min 1 boleh dituliskan 10 kali 10 pangkat min 2. Depannya dibesarkan tapi pangkatnya dikecilkan. Terus K dengan K kita corek. Karena reaksinya sama maka K-nya akan sama. K dengan K kita corek. Sehingga tinggal A3 0,1 pangkat X, B3 A1 0,1 pangkat X, B1 0,1 pangkat Y. Dibagi A3 pangkat X 0,1 berarti pangkat X dan B3 pangkat Y. B3 berarti 0,2 pangkat Y. Nah, kayak tadi ruas kanan 0,1 pangkat X, 0,1 pangkat X atas bawah kita corek. Ruas kiri 10 pangkat min 2 dicoret dengan 10 pangkat min 2. Nah ini dicoret. Sehingga 1,25 per 10 sama dengan 0,1 pangkat Y per 10 0,2 pangkat Y. Nah, angka ini bisa disederhanakan 1,25 per 10 maka hasilnya 1 per 8. 1,25 naik dibagi 1,25 ketemu 1. 10 bagi 1,25 ketemunya 8. Kemudian 0,1 per 0,2 dituliskan 1 per 2. Disederhanakan. Sehingga 1/8 sama dengan setengah pangkat Y. Y sama dengan 3. Cara ngitungnya gini. 8 itu 2 pangkat berapa? Berarti 8 itu adalah 2 dipangkatkan 3. Oke, paham ya? Jadi orde A ketemu 2, orde B sudah ketemu 3, orde total berarti 2 tambah 3 ketemunya 5. Lanjut. Menentukan nilai K. Nilai K caranya adalah kita masukkan orde reaksi yang sudah ketemu, sudah dihitung pada salah satu data percobaan. Misalnya kita masukkan pada data nomor 1, percobaan nomor 1. V sama dengan K A pangkat X dikalikan B pangkat Y. Karena data nomor 1, percobaan nomor 1 maka A1 B1. V-nya 1,25 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan K kali 0,1. X-nya kita masukkan 2. B-nya juga 0,1. Y-nya kita masukkan 3. Hasil hitungan. Sehingga dari kanan kiri ini bisa
Kita lihat 1,25 kali 10 pangkat 2 sama dengan K. 0,1 pangkat 2, 0,1 pangkat 2 itu artinya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1 dipangkatkan 2. 0,1 itu adalah 10 pangkat min 1 dipangkatkan 2. Bilangan pangkat jika dipangkatkan maka dikali. Sehingga 10 pangkat min 1 pangkat 2 jadinya 10 pangkat min 2. Ini sama, 0,1 ini berarti 10 pangkat min 1 dikalikan 3, dipangkatkan 3. Berarti menjadi 10 pangkat min 3. Ini matematika ya. Oke, kanan kiri kita coret. 10 pangkat min 2 dicoret dengan 10 pangkat min 2. Sehingga 1,25 sama dengan K kali 10 pangkat min 3. K berarti 1,25 dibagi dengan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu artinya 1/10 pangkat 3 atau 1/1000. Sehingga 1,25 per 1/1000 sama saja dengan 1,25 dikalikan 1000. Kalau dikalikan 1000 berarti menjadi gesernya komanya geser 3 ke belakang. 1, 2, 3. Sehingga 1250 satuannya adalah molar. Pangkatnya berapa nih pangkatnya? Ini pangkat min 2. Molar pangkat 4. Sekon pangkat min 1. Nah, ini diturunkan dari sini sebenarnya. Kan ini kenapa dapat pangkat min dari sini? Jadi K sama dengan V per A pangkat X B pangkat Y. Kemudian laju reaksi itu satuannya adalah molar per sekon. Kemudian konsentrasi ini berarti molar kuadrat molar pangkat 3. Karena pangkatnya 2 dan 3. Sehingga di sini molar dibagi molar pangkat 5. Sehingga kalau dinaikkan menjadi molar pangkat min 4 S min 1. Jadi bisa ya, ini untuk menerangkan satuan ini. Jadi untuk mencari satuan kita hitung sendiri di bawah. Saya ulangi, K sama dengan V A pangkat X B pangkat Y. V satuannya adalah molar per sekon atau molar S min 1. Kemudian konsentrasi A itu molar pangkatnya 2. Konsentrasi B molar pangkatnya 3. Sehingga molar pangkat 5. Nah, M S min 1 per M pangkat 5. Maka M-nya pindah ke atas. Berarti M pangkat min 4 S min 1. Oke, jadi satuannya itu. Karena pertanyaan memang ini adalah tentukan nilai K dan satuan tetapannya. Berarti nilai K-nya sebesar 1250. Terus satuan tetapannya adalah molar min 4 S min 1. Oke, lanjut. Nilai K sudah ada, kita masukkan. Terus kemudian tuliskan persamaan laju reaksinya. Ya tinggal kita tulis. V sama dengan K, A pangkat X, B pangkat Y. X-nya, K-nya kita masukkan 1, 2, 50. X-nya kita ganti dengan 2. Y-nya kita ganti dengan 3. Nah ini persamaan laju reaksinya ini berarti. V sama dengan 1, 2, 50 kali konsentrasi A pangkat 2. Konsentrasi B pangkat 3. Nah sekarang yang terakhir. Tentukan laju reaksi jika konsentrasi A 0,4 dan konsentrasi B 0,2. Oke. Nah, berarti dari persamaan laju ini tinggal nilai A kita ganti 0,4, B-nya kita ganti 0,3. Sehingga V sama dengan 1250 kali 0,4 pangkat 2
kali 0,2 pangkat 3. Sama dengan 150, 0,4 pangkat 2 itu padha wae karo 16 kali 10 pangkat min 2. Dikalikan 8 kali 10 pangkat min 3. Caranya bisa secara matematik ya nih ya, jadikan seper gitu ya. Oke, sehingga V kalau kita hitung ketemunya 1,6, satuannya molar per sekon. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.